Mang Chapter. Masa kini. Aduh, ngeri-ngeri sedap di sini. Aduh, izin dulu nih, banyak senior di sini. Ada Opa Eli, ya, Pak Imam. Aduh, Pak Dani. Wah, semuanya deh. Ngeri saya di sini sebenarnya. Ya, saya ngerasa very humble di sini. Ya, izinkan saya bersaksi. Oke, nama saya Benny. Ya, saya baru jadi chapter presiden Tomang. 2 tahun, belum 2 tahun ya, setahun lebih. Oke, saya punya keluarga. Heri bisa. Ya, ini harta saya yang paling berharga. Ya, saya punya 3 orang, 1 orang istri, 3 orang anak. Itu yang di tengah jagoan saya itu. Ya, namanya Byron. Jadi after God, family first. Oke, ya, jadi kita bulan ini di Tomang, kita 2 bulan penuh kita mau diskusi soal family. Jadi kita mau sukses apapun di luar, kalau di dalam keluarga berantakan jangan ngomong deh. Ya, beresin dulu keluarganya. Amin. Oke, next Harry. Jadi pagi ini saya doa sama Tuhan, mau bersaksi apa nih? Saya bingung gitu ya. Tuhan ingetin saya soal mindset gitu ya. Jadi sebenarnya hari ini kita mau ngomongin soal future business, oke. Jadi kita mau ngomong soal bisnis. Saya bilang, Tuhan, sukses itu apa gitu? Ya, Tuhan ingetin saya, bicarakan mindset. Karena kenapa? Ya, untuk sukses itu yang diperlukan itu adalah mindset yang benar. Oke. Next Harry, coba. Jadi untuk sukses definisinya itu adalah sebenarnya yang membuat kita berhasil itu adalah 80% itu dari pikiran kita. Skill itu cuma 20%. Ya. Jadi bagaimana kita memikir secara benar, memikir secara direction yang benar, purpose yang benar itu akan menentukan destiny kita. Jadi skill yang kita punya itu cuma 20%. Bernard, salah satu mentor pastor ya di gereja kami, dia bilang blessing Tuhan ya paling bawah itu uang. Jadi financial blessing itu adalah paling bawah sekali. Blessing yang paling atas itu adalah perkenanan Tuhan. Ya, itu mindset yang kita harus sadarin dulu. Oke. Next Harry. Ya. Makanya di Genesis ya, di Kejadian 39 ayat 2. Inilah sukses menurut Alkitab. Ya, dia bilang, and the Lord with Joseph, and he was successful and prosperous man. Ya, dia bilang Tuhan bersama dengan Yusuf. Makanya dia menjadi successful and prosperous. Jadi level tertinggi dalam keberhasilan, sukses itu bukan kalau kita punya uang banyak. Itu blessing yang terendah. Yang pertama itu kalau Tuhan berserta kita. Ya, next Harry. Nah, ini berapa kali nih di dalam Kejadian luar biasa. Ini selalu dibilangnya God with him. And while Joseph in the prison, di dalam penjara sekalipun, the Lord was with him. Luar biasa ya. Kalau Tuhan sama kita apa lagi sih yang kita mau gitu ya. And he showed kindness. Tuhan memberikan kebaikan. And grant him favor. Memberikan dia kemurahan, kemudahan. Ya. Jadi yang paling penting dalam hidup kita, kalau Tuhan sama kita, udah itu aja. Selebihnya akan ditambah-tambahkan. Makanya carilah kerajaan Allah dahulu dan seluruh kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Ya, oke. Ya, jadi khotbah nih. Saya cut langsung kesaksian saya. Next Harry. Ya, jadi saya mau mulai pertama kali saya bisnis di Boulevard Timur di Kelapa Gading. Oke. Ya. Di sini ada saksinya Pak Imam ya Pak ya. Amin, Pak Amin. Pernah mampir ya Pak ya ke tempat saya Pak, waktu saya baru mulai bisnis. Waduh, ya. Jadi sini ada teman lama saya juga, Bro Nelson nih.
Ya dia tahu lah banditnya saya kayak apalah dulu. Ya, jadi nothing to hide. Katanya di full gospel tuh nggak boleh lie. Ya, semua sama-sama tahu. Jadi tahun 2002 menjelang saya mau menikah, ya malah saya keluar dari perusahaan keluarga gitu ya. Ya karena ada kakak saya juga di sana. Jadi katanya there's only one captain in one ship. Ya at that time, waduh mau meritin anak orang, nggak punya kerjaan, mati saya, ya kan. Akhirnya ya nggak tahu kenapa, saya baru bangun rumah, saya beli marmer, saya lagi nggak ada kerjaan, lagi keadaan desperate, lagi keadaan apa, ya. Toto ketemu sama orang yang saya beli marmer, sales marmer gitu ya. Akhirnya dia bilang, dia juga baru dipecat dari kerjaan. Dia bilang, Pak, kita buka toko marmer aja. Ya udah, daripada nggak ada kerjaan. Ya pada saat itu saya lagi bingung. Besok udah mau merit berapa bulan. Ya udah, saya ada ruko tuh di Boulevard Timur. Gimana kita bikin aja deh. Ya udah, beli sampel dari pabrik-pabrik di sini, tempel. Udah, buka toko gitu aja. Jualan barang, nggak tahu barang siapa gitu. At that time saya nggak bisa bedain. Itu marmer, keramik, granit, nggak tahu bedanya apa. Ya nekat aja udah buka begitu, gitu ya. Ya udah nggak ada pilihan lagi mau bagaimana gitu. Ya jadi pada saat itu pikiran saya ya udah sederhana aja. Ya udah kita buka toko. Gitu. Buka toko, ya keliling-keliling lah, mulailah. Dulu Mediteran belum jadi, BGV Kute baru mau mulai bangun gitu. Waduh, saya keliling-keliling ditolak, ketemunya mandor. Akhirnya saya benar-benar istilahnya putus asa gitu ya. Putus asa. Karena pikiran saya dulu masih duniawi, Saudara. Walaupun saya udah bertobat, tapi pikiran saya masih ya makai kekuatan saya sendiri gitu. Ya mulai saya ngerintis. Akhirnya saya bisa mulai bisa beli stok. Mulai akhirnya pelan-pelan ngimport gitu ya. Kontainer pertama saya datang is a disaster gitu ya. Begitu kontainer datang, saya bongkar, kebalik kontainernya, jubrak, hancur semuanya, ya kan. Wah, saat itu pilihan saya udah tinggal give up apa lanjut. Ya. Give up apa lanjut. Ya, itu Saudara, ya. Saat itu saya dapat satu kekuatan gitu ya, kalau istilahnya nggak boleh menyerah gitu ya, karena saya juga udah bertekad kalau saya harus maju gitu ya. Tapi setiap kali apapun yang saya lakukan kayaknya mentok terus gitu ya, mentok terus gitu ya, sampai akhirnya saya ketemu full gospel tentunya Saudara ya, ketemu full gospel ya. Inilah full gospel ini emang bengkel pria ya. Pria-pria yang udah bonyok-bonyok datang aja, masuk aja ya. Enggak usah takut. Kita di sini sama ya. Ketemu full gospel ya. Saya lihat kok banyak orang-orang dipulihkan gitu ya. Banyak orang-orang kok bisa dimenangkan. Saya juga bingung gitu. Saya yang begini aja kok enggak ada apa-apanya dibanding yang kesaksian udah narkoba, udah masuk ke ICU, udah bangkrut nyungsep ya, bisa semuanya dipulihkan. Saya juga nggak ngerti, kok bisa begitu Tuhan? Ya, emang bisa. Ya itulah Tuhan kita. Ya, Tuhan yang merubah gitu ya. Ya, akhirnya ya udah saya pelan-pelan saya belajar, pelan-pelan Tuhan pulihkan. Peperangan batin Saudara. Mau masuk full gospel tuh kayaknya berat banget. Ya emang saya udah masuk ke jurang bagaimana ya. Bisnisnya udah gayanya gaya selaboran. Ya, dugem juga, narkoba juga, ya. Saya pernah pulang ke rumah, ya, udah teler, nggak bisa tidur. Tuhan, sort of like kasih lihat saya, Beni, kamu mau tuker ya, berkat saya yang luar biasa sama lihat istri sama anak-anak kamu yang begitu cantik dan anak-anak kamu yang lucu-lucu. Kamu mau tuker sama mereka? No way, ya. Waduh. Saya bilang Tuhan nggak mau. Dia bilang kamu bertobat. Pada akhirnya titiknya konferensi full gospel di Bali. Ada yang ingat ya, di Bali kita kumpul ya.
Nah, di sana saya ada tantangan, saya di belakang, saya maju ke depan. Di situ ada dari konferensi dari orang Jepang, orang apa, semuanya bertobat di bawah, saya juga ikut. Nah, puji Tuhan saya dipulihkan di sana. Jadi cut the story short aja Pak ya, udah lebih dari 7 menit. Next Harry. Ya, akhirnya Tuhan pelan-pelan pulihkan saya. Ya, ini foto saya lagi sourcing barang di Itali. Ini project saya, lagi pusing juga sebenarnya, lihat mukanya muka pusing sebenarnya. Saya dapat project terbesar ini 60.000 meter ya, apartemen ya adalah developer besar ya. Ya sekarang saya mempunyai kurang lebih gudang 2 hektar. Sorry Pak, bukan buat sombong Pak, cuma mau memuliakan Tuhan aja ya. Next Harry. Dan ini staf saya, karyawan saya. Mungkin kalau masih ada 1 menit, ada video singkat aja tentang perusahaan saya, bukan promosi. Saya cuma mau kasih ini buat Tuhan, saya cuma mau bilang Tuhan saya hebat, Tuhan saya dahsyat. Saya bukan siapa-siapa, semua karena kebaikan Tuhan saya bisa ada sampai hari ini. Amin. Ya jadi ya ini saya juga nggak ngerti, nggak pernah punya cita-cita ya. Semua saya cuma jalanin aja. Sia-sialah manusia bekerja kalau membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membuatnya. Saya sampai hari ini saya terus mau bersaksi buat kemuliaan Tuhan. Saya mau terus melayani Tuhan. Ya puji Tuhan, walaupun masih terus berjuang, ya tapi kalau saya flashback ke belakang apa yang Tuhan udah lakukan dan berikan buat saya, terlalu baik Tuhan buat saya. Terima kasih, puji Tuhan.